Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat mempresentasikan tugas kesehatan dan keselamatan kerja dalam suatu perusahaan. Sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zaim Al-Hakim dengan NIM 122200070 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran dengan NIM 12222000086. Kami berasal dari program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan mempresentasikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Cibaliung Sumber Daya di Banten. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa poin, yaitu diantaranya yang pertama gambaran umum perusahaan, kemudian kecelakaan akibat kerja, penanggulangan akibat kerja, penyakit akibat kerja, penanggulangan penyakit akibat kerja, analisis risiko, pengendalian risiko, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk awalnya, gambaran umum perusahaan dari PT Cibaliung Sumber Daya. PT Cibaliung Sumber Daya bertempat di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. PT Cibaliung Sumber Daya memiliki historis yang cukup panjang. Pada awalnya, proyek Cibaliung diawali pada tahun 1996 dengan adanya tahap eksplorasi. Lalu dilanjutkan pada tahap studi kelayakan pada tahun 2004, lalu untuk konstruksi dan pengembangan selesai pada tahun 2005. Dalam jangka waktu 4 tahun, PT Cibaliung Sumber Daya menyelesaikan infrastruktur fasilitas penambangan pabrik berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan terowongan tambang. Dan selanjutnya pada 1 tahun kemudian, tepatnya pada 2010, PT Cibaliung Sumber Daya akhirnya dapat melaksanakan tahap produksi komersial. Untuk PT Cibaliung Sumber Daya adalah PT di mana perusahaan ini suatu perusahaan yang sebagai penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang pertambangan, terutama pada bidang emas, yang berlokasi di Kecamatan Cimanggu, Pandeglang, Banten. PT Cibaliung Sumber Daya merupakan anak perusahaan dari PT Antam Persero Tbk. Proses tambang pada perusahaan ini mayoritas menggunakan teknik blasting pada pengerjaannya. Oleh karena itu, kesehatan dan keselamatan kerja pada perusahaan ini berfokus pada proses blasting. Untuk kecelakaan akibat kerja, pada dasarnya kecelakaan akibat kerja merupakan suatu kejadian yang tidak terduga yang dapat menyebabkan kerusakan dalam lingkungan pekerjaan, harta, benda, atau peralatan yang digunakan, bahkan yang paling parah adalah korban manusia. PT Cibaliung Sumber Daya memiliki beberapa kecelakaan akibat kerja yang dapat dilihat seperti tertabrak oleh alat berat, lalu tersengat arus listrik, tertimpa bebatuan, tuli akibat suara bising, akibat blasting, lalu tercium bahan-bahan kimiawi yang merusak pernafasan, atau bisa terpleset, tersandung, dan terjatuh akibat proses pekerjaan. Selanjutnya yaitu penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Penanggulangan kecelakaan adalah upaya menghilangkan bahaya yang ada pada tempat kerja. Yang apabila tidak dapat dihilangkan, tindakan pengendalian harus diimplementasikan untuk meminimalkan resiko dari bahan-bahan kimia yang dihadapi oleh pekerja. Kecelakaan kerja menjadi permasalahan tersendiri bagi setiap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki cara ataupun prosedur dalam menanggulangi dan mengatasi kecelakaan kerja yang terjadi. PT Cibaliung Sumber Daya sudah melakukan berbagai proses penanggulangan kecelakaan kerja. Di antaranya yaitu memfasilitasi pendidikan dan pelatihan berkendara bagi calon operator alat berat dan kendaraan 4x4, serta melakukan pre-start checklist sebelum mengoperasikan kendaraan untuk menanggulangi tertabrak, terjepit alat berat atau mobil 4x4.
Selain itu, PT Cibaliung Superdaya juga melakukan supporting pada roof dan wall serta menyediakan APD untuk mencegah terjadinya tertimpa batu. Kemudian melakukan housekeeping usai bekerja untuk mencegah terjadinya terpleset, tersandung, dan terjatuh. Kemudian yang terakhir, PT Cibaliung Sumberdaya juga menjaga peralatan listrik agar tetap kering untuk mencegah terjadinya terkena arus listrik. Selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat dan bahan kerja, proses kerja, ataupun lingkungan kerja. Penyakit tersebut dapat dalam bentuk gangguan kesehatan maupun gangguan mental pekerja. Penyakit tersebut dapat muncul karena aktivitas kerja ataupun kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Aktivitas tersebut bahkan dapat memperparah penyakit dari pekerja itu sendiri. Pada PT Cibaliung Superdaya terdapat beberapa penyakit akibat kerja yang terjadi. Yang pertama yaitu diantaranya gangguan pendengaran seperti tuli yang disebabkan oleh kebisingan. Kemudian ada gangguan pernapasan yang disebabkan oleh menghirup debu atau menghirup gas beracun dan kekurangan oksigen. Serta gangguan penglihatan seperti iritasi, buta, dan kelainan refraksi yang disebabkan terkena butiran batuan ataupun debu. Oleh karena itu, PT Cibaliung Sumberdaya memiliki penanggulangan penyakit akibat kerja. Pada umumnya, penanggulangan akibat kerja menjadi salah satu fokus utama dalam suatu perusahaan agar perusahaan tersebut dapat melakukan pencegahan agar penyakit akibat kerja tidak mempengaruhi produktivitas para pekerjanya. Oleh karena itu, PT Cibaliung Sumberdaya memiliki beberapa penanggulangan penyakit akibat kerja. Pada dasarnya memang PT Cibaliung Sumberdaya ini merupakan anak perusahaan PT Antam. Oleh karena itu memiliki beberapa ketentuan dalam penanggulangan kesehatan akibat kerja, yaitu seperti P3K, poliklinik, dan kantor K3L. Untuk kantor K3L ini merupakan suatu departemen dalam perusahaan PT Cibaliung Sumberdaya yang berfokus untuk penanggulangan atau bertanggung jawab langsung terhadap pengaturan dari kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya. Penanggulangan penyakit akibat kerja itu diatur secara langsung oleh kantor K3L, baik pertolongan pertama dan poliklinik diatur secara langsung. Untuk P3K, pertolongan pertama dalam kecelakaan, PT Cibaliung Sumberdaya telah menerapkan P3K yang sudah sesuai dengan peraturan menteri, seperti memiliki berbagai keperluan atau kelengkapan dalam penanggulangan kecelakaan pada saat pekerjaan dilakukan. Lalu untuk poliklinik sendiri, PT Cibaliung Sumberdaya telah memiliki poliklinik yang sesuai dengan Permenketrans yang dikelola secara langsung oleh dokter perusahaan. Oleh karena itu, para pekerja yang memiliki penyakit akibat kerja akan langsung dialokasikan ke poliklinik. Untuk analisis resiko, ini selalu berkaitan dengan bahaya dalam proses kerja. Pada dasarnya, analisis resiko merupakan suatu potensi dalam pekerjaan yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dari sistem kerja. Analisis risiko pun memiliki berbagai bahaya tentunya. Pada PT Cibaliung Sumberdaya memiliki empat identifikasi dalam bahaya, yaitu bahaya listrik, bahaya mekanik, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik. Untuk bahaya listrik sendiri merupakan bahaya yang berasal dari energi listrik tentunya. Energi listrik ini dapat mengakibatkan berbagai bahaya, salah satunya contohnya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu tersengat arus listrik. Kondisi ini biasanya terjadi akibat adanya kekurangan dalam kehati-hatian pada analisis rekayasa, instalasi, pelayanan, serta pemeliharaan listrik dan peralatan listrik. Untuk bahaya mekanik sendiri merupakan bahaya yang bersumber dari peralatan mekanis
atau mungkin alat-alat besar. Biasanya bahaya mekanik terjadi karena benda tersebut bergerak seperti geraknya memotong, menempa, menjepit, menekan, mengebor, dan bentuk gerakan lainnya. Untuk bahaya kimiawi merupakan bahaya yang berasal dari produksi. Bahaya ini biasanya terhambur ke lingkungan karena cara kerja yang salah tentunya. Bahaya kimia ini bisa seperti keracunan, lalu iritasi, kebakaran atau ledakan yang tidak diinginkan, dan bahkan bisa menyebabkan polusi pada lingkungan kerja. Untuk bahaya fisik merupakan bahaya yang terjadi seperti ruangan yang terlalu panas, lalu dingin, ruangan yang terlalu bising, kurangnya penerangan dalam ruangan kerja, dan getaran yang terlalu berlebihan pada proses blasting. Berikut adalah identifikasi dalam setiap aktivitas yang terjadi pada PT Cibaliung Sumber Daya. Di sini dapat kita lihat bahwa kejadian bahaya yang terjadi pada angkut bahan ledak itu ada terhirup gas beracun atau kekurangan oksigen, dan ini masih masuk ke dalam resiko rendah. Kita juga melihat ada resiko yang cukup sedang, yaitu pada proses blasting atau pengeboman, yaitu air blasting, lalu adanya flying rock dan getaran akibat blasting. Ini biasa terjadi pada PT Cibaliung Sumber Daya. Selanjutnya, kami akan membahas pengendalian risiko. Setelah dilakukan penetapan kriteria dan mengkategorikan risiko dari masing-masing bahaya, yang harus dilakukan adalah melakukan upaya pengendalian. Adapun perusahaan telah menetapkan dan menerapkan 5 jenis pengendalian dalam Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Secara keseluruhan upaya dan seluruh jenis pengendalian telah dilakukan oleh PT Cibaliung Sumber Daya. Seperti melakukan pengendalian secara rekayasa teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri atau biasa kita sebut dengan APD. Selain itu, PT Cibaliung juga melakukan safety permit atau work permit. Pengendalian yang dilakukan oleh PT Cibaliung Sumber Daya untuk proses blasting disesuaikan dengan bahaya yang muncul dari setiap langkah kerja. Saya akan memberikan beberapa contoh jenis bahaya dan beserta upaya pengendaliannya. Pada jenis bahaya flying rock, PT Cibaliung Sumber Daya melakukan rekayasa teknik dengan mengatur waktu tunda ledak dan mengatur arah ledak, serta pada administrasinya mengatur jarak aman peledakan kurang lebih 100-150 meter dari area peledakan. Kemudian pada jenis bahaya terhirup debu dan terkena butiran batuan, PT Cibaliung Sumber Daya melakukan rekayasa teknik, melakukan penyemprotan di area tambang bawah tanah, dan pemberian sistem sirkulasi exhaust. Kemudian menggunakan APD, safety glasses, dan respirator. Ketiga hal tersebut menjadi aspek yang akan selalu menjadi perhatian yang dilakukan perusahaan. Dengan begini diharapkan para pekerja dapat memiliki konsistensi yang baik dalam bekerja. Selain itu, PT Cibaliung Sumber Daya juga melakukan pengendalian menggunakan ID card atau work permit yang berguna agar untuk mengetahui siapa saja yang bekerja pada tempat tersebut dan memudahkan evakuasi pekerja tambang bawah tanah ketika terjadi bencana di area tambang bawah tanah. Dari penyampaian yang telah kita lakukan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa PT Cibaliung Sumber Daya ini sudah melakukan berbagai upaya dan identifikasi terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. PT Cibaliung Sumber Daya juga sudah melakukan kegiatan pengendalian risiko dengan maksimal berupa rekayasa teknik, pengendalian administratif, pengadaan APD, serta
serta salah satu cara yang paling efektif yaitu safety permit atau work permit dalam mengendalikan resiko kerja pada proses blasting, yang dimana proses ini paling sering dilakukan pada PT Cibaliung Sumber Daya. Kemudian saran yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama, dapat lebih menekankan budaya K3, kemudian menyempurnakan dan melengkapkan APD, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, kemudian melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan bagi para calon pekerja agar sebelum memasuki perusahaan bahwa pekerjanya sudah memiliki kesehatan sesuai standar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang lainnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.